Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran IPA hari ini. Kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak bisa menjelaskan dua sifat bunyi, menyebutkan macam-macam bunyi pantul, membedakan bunyi pantul gaung dan gema, dan yang terakhir bisa menjelaskan penyerapan bunyi. Pernahkah anak-anak berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan dengan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apakah ada perbedaannya? Pasti ada, bukan? Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi, hari ini kita akan belajar ada dua macam. Bunyi merambat melalui media atau perantara. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Kita akan mempelajari sifat bunyi yang pertama, bahwa bunyi merambat melalui medium atau perantara. Apa itu medium atau perantaranya? Bisa melalui benda gas, benda cair, dan benda padat. Anak-anak, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Mengapa? Karena tidak ada medium di ruang hampa. Sifat-sifat bunyi yang kedua, bahwa bunyi dapat dipantulkan. Ketika bunyi mengenai suatu benda atau penghalang, maka akan terjadi gaung atau gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Di mana sering terjadi gema? Bisa terjadi di bukit, di tebing, di gua-gua, ataupun di lembah. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nah, sekarang apa itu gaung anak-anak? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar saat sumber suara asli belum selesai diucapkan atau hampir bersamaan. Mengapa bisa terjadi gaung? Nah, ini karena ada penghalang gelombang suara memiliki jarak dekat dengan sumber suara. Kedua, terjadi di ruang yang sempit. Yang ketiga, terjadi di gaung karena suara pantul terjadi hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga mengakibatkan bunyi pantul yang terdengar tidak jelas. Nah, sekarang apa itu persamaan antara gaung dengan gema? Persamaannya adalah gaung dan gema sama-sama merupakan bunyi pantul. Sekarang, apa perbedaannya anak-anak? Gema dan gaung. Gema merupakan suara pantul yang terdengar jelas, sedangkan gaung merupakan suara pantul yang tidak jelas. Mengapa ya terjadi pemantulan bunyi? Pemantulan terjadi jika perambatan bunyi terhalang oleh benda yang permukaannya jelas. Apa itu benda yang permukaannya jelas anak-anak? Contohnya kayu, kaca, besi, dan lain-lain. Penyerapan bunyi. Bunyi dapat diserap melalui benda yang permukaannya lunak. Contohnya, benda yang memiliki permukaannya lunak adalah karpet, kain, busa, wol, dan goni. Apa manfaatnya benda-benda tadi anak-anak? Benda-benda tadi bermanfaat untuk sebagai benda-benda peredam, untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdang.
Maka banyak orang memanfaatkan di studio rekaman, di gedung bioskop, di gedung pertemuan, supaya suaranya jelas, tidak terjadi gaung atau keredam. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Kiranya bermanfaat untuk anak-anak. Sampai bertemu lagi, tetap sehat. Thank you.